Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Letare tanggal 19 Maret tahun 2023, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat 35 hingga ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita saat ini adalah bersukacita karena percaya. Saudara terkasih, ada sebuah buku yang berjudul "Tidak Ada Gagang pada Salib". Buku itu karangan dari seorang teolog Jepang yang bernama Kosuke Koyama. Kalimat pada judul buku tersebut merupakan suatu penegasan bahwa memang benar salib itu harus dipikul. Salib bukanlah ibarat ember atau tas atau rantang makanan yang memiliki gagang atau tali yang mudah digenggam. Salib menandakan penderitaan yang harus ditempuh orang yang percaya pada Yesus. Salib itu dapat berupa penderitaan, aniaya, kesusahan, hinaan, celaan sebagai konsekuensi dalam mengikut Tuhan Yesus. Di dunia ini ada begitu banyak pengikut Yesus yang mau bertahan dan setia memikul salibnya, percaya dan tetap setia sekalipun menderita dalam hidupnya. Namun ada juga orang yang begitu gampang menyerah ketika ancaman atau penderitaan datang menerpa, ketika godaan datang berupaya untuk menghancurkan imannya. Akhirnya dia rela melepaskan iman percayanya itu. Saudara yang terkasih, demikian hal yang kita lihat lewat teks khotbah minggu ini, yang mengisahkan perjuangan iman seorang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Dalam awal perikop ini, dikisahkan tentang seorang pemuda yang mengalami kebutaan sejak dari lahirnya. Ia tidak bisa melihat. Ia tidak dapat melihat keindahan dunia ini, bahkan wajah dari orang tuanya sama sekali ia tidak ketahui karena ia buta. Namun suatu saat situasi yang penuh dengan pergumulan itu berubah seketika, dikala pemuda itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengan kuasanya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu, sehingga matanya menjadi dapat melihat. Kita dapat membayangkan betapa bahagianya pemuda tersebut. Jika selama ini ia buta dan tak dapat melihat isi dunia ini, namun sejak perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan sekali dan untuk selamanya.
kegelapan yang selama ini melingkupi dirinya berubah dengan situasi yang dipenuhi dengan sinar terang yang penuh dengan pengharapan. Jemaat yang terkasih, demikianlah kehidupan orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Hidupnya pasti akan diubahkan. Mata batinnya pasti akan dicelikkan sehingga dapat melihat dan mengenal siapa Yesus dan apa kehendaknya bagi kita. Yakinlah bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus sungguh memberikan sukacita. Dan inilah yang kita lihat di Minggu Letari ini. Sebagaimana arti nama Minggu Letari adalah bersukacitalah. Sejajar dengan tema minggu ini, bersukacita karena percaya. Kita semua dituntun untuk bersukacita di dalam Tuhan, oleh karena iman percaya kita. Dalam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, pasti ada sukacita. Saudara terkasih, peristiwa penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap pemuda yang buta sejak lahirnya itu, ternyata tidak disambut baik oleh orang Farisi. Justru mereka menginterogasi pemuda tersebut, apakah benar yang menyembuhkannya adalah Yesus? Dan mengapa Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat? Dan akhirnya mereka jatuh dalam sebuah kesimpulan bahwa yang diperbuat Yesus adalah hal yang salah. Bagi mereka, perbuatan Yesus itu menandakan bahwa dia tidak berasal dari Allah karena tidak menghargai kekudusan hari Sabat. Orang Farisi itu juga menyimpulkan bahwa Yesus adalah berdosa. Demikian juga pemuda itu adalah orang berdosa. Para orang Farisi itu dengan kemunafikannya mencela Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Semua itu menjadi dalil yang mereka pergunakan untuk mengecam Yesus. Bahkan dengan begitu tega, akibat dari rasa benci, mereka mengusir pemuda itu dari hadapannya. Oleh karena pemuda itu menyaksikan kuasa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat bayangkan betapa sedihnya perasaan pemuda itu yang dicap sebagai orang berdosa karena kebutaan yang menimpanya, dan juga sebagai orang berdosa karena dia menerima kesembuhan dari Yesus. Akibat keberdosaannya itu, ia diusir, tidak diterima lagi sebagai bagian dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia diusir sebagai orang berdosa karena menerima Yesus lewat mujizat yang ia lakukan itu. Namun kisah itu tidak berakhir di sana. Orang Farisi mengusir pemuda itu. Namun Tuhan Yesus menyambutnya dengan penuh belas kasihan. Dalam ayat 35 dikatakan, Yesus mendengar apa yang telah terjadi dan ia datang bertemu dengan pemuda itu. Saudara terkasih, ada kalanya kita merasakan seperti yang dirasakan oleh pemuda itu. Dikala kita sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan Yesus, ada saja orang-orang yang tidak senang dengan kesungguhan kita mengikut Tuhan Yesus. Namun jangan menjadi kecil hati atau tawar hati. Walau dunia membencimu, namun ada Yesus yang peduli kepadamu. Ada Yesus yang menyambutmu. Ada Yesus yang mau menerimamu. Ia mendengar, ia memahami, ia mengerti segala yang menjadi keluh kesahmu. Dan ia juga mampu memberikan jawaban yang terbaik atas segala pergumulan yang kau rasakan itu. Saudara terkasih, perjumpaan pemuda itu dengan Tuhan Yesus menghantarkannya ke dalam suatu pengenalan yang lebih sungguh lagi. Ia bukan hanya sekedar menerima mujizat kesembuhan, namun ia juga menerima tawaran keselamatan dengan percaya pada Yesus. Pemuda itu menemukan sukacita dalam hidupnya. Dikala para orang Farisi mengusirnya, justru Tuhan Yesus menerimanya. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sang anak manusia, Mesias sang juru selamat itu. Dan pengenalan pemuda itu
semakin disempurnakan, di mana awalnya ia mengenal Yesus sebagai nabi, namun kemudian dia mengakui, bahkan menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Lalu Yesus menyatakan dirinya secara langsung kepada pemuda itu sebagai sang anak manusia. Dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau percaya kepada anak manusia itu? Pemuda itu berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman percaya dari orang buta itu telah mengubahnya mampu melihat isi dunia ini. Iman percaya dari orang yang buta itu, yang telah disembuhkan itu, telah mengubahnya mampu melihat terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Ia tidak hanya mampu melihat terang di tengah dunia ini, namun perjumpaannya itu mampu membuat dia melihat dan merasakan sumber terang ilahi itu. Berbeda dengan orang Farisi, walau mereka tahu apa yang benar, namun mereka masa bodoh dengan semua itu, karena menganggap merekalah yang paling benar. Orang Farisi gagal dalam hal ini. Mereka tidak tahu bahwa Sang Mesias datang untuk memanggil dan menyelamatkan orang berdosa, memanggil domba-domba Israel, mereka yang selama ini jauh dari Tuhan, supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Penghakiman diberikan terlebih dahulu bagi orang-orang yang merasa melihat, orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka perlu juru selamat. Orang-orang yang merasa dirinya sudah sangat layak, sudah sangat baik, sehingga sudah memperoleh keselamatan itu. Yesus datang memberikan penglihatan bagi orang buta. Dan Yesus datang untuk membuat buta orang yang merasa melihat, orang yang merasa benar, orang yang merasa paling layak. Dan orang-orang berdosa adalah orang-orang buta itu. Orang-orang yang sadar betapa besarnya dosanya dan betapa besarnya kerinduan mereka untuk menerima pengampunan dari Yesus. Tetapi orang-orang yang mengaku melihat itu, yang merasa melihat, merasa paling benar, dihakimi Yesus sebagai orang yang berdosa. Dan mereka tinggal dalam keberdosaannya itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa orang buta akan disembuhkan dan diberikan penglihatan, tetapi orang yang melihat akan menjadi buta. Dia yang tidak sadar keberdosaannya, dialah yang disebut sebagai orang yang buta rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sebenarnya seseorang itu dapat mengenal Tuhan dalam hidupnya? Jawabannya adalah hanya jika Tuhan menyatakan dirinya kepada orang tersebut. Seperti pemuda itu menerima pernyataan Kristus kepadanya. Dan saat itu juga dia berubah, mengatakan bahwa dia percaya pada Yesus. Pada saat ini, lewat firman Tuhan ini, kita dituntun untuk semakin memahami bahwa sukacita yang paling sempurna adalah ketika kita berjumpa dengan Kristus dalam iman dan keyakinannya teguh, mengaku percaya Dia adalah Tuhan, Raja, Sang Juru Selamat hidup kita. Sekalipun kita dihina, dianiaya, bahkan dikucilkan oleh orang banyak. Namun, ketika kita sungguh percaya pada Yesus, menyerahkan hidup kita kepadanya, maka hidup kita ini akan diubahkan dan kita diterima sebagai orang yang benar. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, pergumulan kita, kesusahan kita, semuanya akan hilang ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketahuilah jemaat yang dikasihi Kristus, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang berdosa yang sadar akan keberdosaannya dan ingin diampuni dosanya. Tentunya saya dan saudara adalah bagian dari orang-orang yang merasa berdosa itu dan rindu untuk diampuni, rindu untuk dikasihi oleh Kristus,
Sang penebus dosa itu. Mari serahkan hidupmu kepadanya. Percaya kepadanya. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh menerima dan merasakan anugerah sukacita yang tak terperikan dengan apapun juga ketika kita percaya pada Yesus. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, senantiasalah percaya dan senantiasalah bersukacita. Oleh karena iman percayamu kepada Tuhan Yesus menghantarkanmu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur lewat perjumpaan kami kepadamu dalam Kristus Yesus yang telah mengampuni kami. Kami sungguh beroleh sukacita di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan sukacita itu semakin penuh ketika kami sungguh-sungguh Engkau tuntun dalam Roh-Mu yang kudus itu, agar setia, mengaku percaya, dan mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.